Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi fisika. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik melalui video berikut ini. Sebelum memasuki materi pembelajaran, coba kalian perhatikan video berikut ini. Pada video tersebut ada si A mendorong meja ke arah kanan, kemudian si B mendorong meja ke arah atas. Nah, berdasarkan video tersebut, bagaimana pergeseran meja jika si A dan si B mendorong meja secara bersamaan? Untuk mengetahui bagaimana cara menjawabnya, maka pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang operasi vektor yang mana akan membahas subbab materinya, yaitu penjumlahan vektor secara geometris, penjumlahan vektor secara analitis, dan juga penjumlahan vektor berdasarkan komponen vektor satuan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjumlahkan vektor secara grafis menggunakan metode poligon dan atau jajar jenjang. Yang kedua, peserta didik dapat menjumlahkan vektor secara analitis dengan menerapkan rumus kosinus. Materi yang pertama yaitu penjumlahan vektor secara geometris. Ada dua metode yang sering digunakan untuk menjumlahkan vektor secara geometris, yaitu dengan metode poligon dan juga dengan metode jajar jenjang. Vektor hasil penjumlahan sering disebut dengan vektor resultan. Yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan vektor dengan metode poligon. Metode poligon sendiri dapat digunakan untuk menjumlahkan dua vektor atau lebih. Cara menjumlahkan vektor A dan B dilakukan dengan menggambar vektor A, kemudian menggambar vektor B dengan titik tangkap di ujung A dengan perbandingan panjang yang sesuai. Selanjutnya, vektor yang setitik tangkap dengan A dan ujungnya berimpit dengan B merupakan hasil penjumlahan vektor tersebut, yaitu biasanya disebut dengan vektor C. Vektor yang merupakan hasil penjumlahan antara vektor A dan B yaitu A plus B sama dengan C. Perhatikan contoh ada dua buah vektor, yaitu ada vektor A, kemudian ada vektor B. Sehingga untuk menjumlahkan vektor secara metode poligon, yang pertama itu kita menggambarkan vektor A, kemudian kita menggambarkan vektor B atau vektor yang kedua, yang mana titik tangkapnya itu berada di ujung vektor yang pertama. Vektor B. Kemudian untuk menggambarkan hasil penjumlahannya, maka kita gambarkan sebuah vektor yang titik tangkapnya berimpit dengan titik tangkap vektor pertama dan ujungnya berimpit dengan ujung vektor yang terakhir, yaitu di sini merupakan contoh dari vektor C, yaitu A ditambah dengan B, sehingga hasilnya ini. Kemudian di sini ada dua buah vektor, yaitu ada vektor A dan vektor minus B. Maka untuk mencari resultan dari vektor tersebut, yang pertama kita gambarkan vektor A, kemudian kita gambarkan vektor yang kedua atau vektor minus B, yang mana titik tangkapnya berada di ujung vektor yang pertama. Adapun untuk mencari vektor resultannya, yaitu kita menggambarkan vektor resultan yang mana titik tangkapnya berimpit dengan titik tangkap vektor yang pertama. Ini bisa kita sebut dengan vektor D, yaitu D sama dengan A dikurang B.
Nah, di sini vektor B itu sendiri diperoleh dari hasil pengurangan antara vektor A dan vektor B. Perlu juga diketahui, pada dasarnya pengurangan merupakan penjumlahan dengan negatifnya. Oleh karena itu, pengurangan vektor A oleh vektor B sama dengan vektor A dengan vektor yang berlawanan arah dengan vektor B atau minus B. Sehingga kita dapat simpulkan A dikurang B sama dengan A plus dalam kurung minus B sama dengan B. Kemudian yaitu materi selanjutnya itu penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Penjumlahan vektor A dan B dengan metode jajar genjang dilakukan dengan menggambar vektor A dan B pada satu titik tangkap. Kemudian dibuat garis pertolongan sehingga dua vektor dan garis pertolongan tadi berbentuk jajar genjang. Vektor yang diperoleh dari titik tangkap kedua vektor ketujuh adalah vektor hasil penjumlahan. Nah, seperti contoh yaitu ada dua buah vektor A. Yang pertama ada vektor A, kemudian ada vektor B. Sehingga kita dapat mencari vektor resultannya dengan cara menggambar vektor A yang mana titik tangkapnya berimpit dengan vektor B. Titik tangkapnya berimpit antara vektor yang pertama dan vektor yang kedua. Kemudian kita gambarkan garis pertolongan. Nah, kemudian kita tarik sebuah vektor yaitu yang berimpit antara titik tangkapnya yang berimpit dengan vektor A dan vektor B. Ini merupakan vektor hasil resultannya. C sama dengan A plus B. Titik tangkapnya berimpit. Untuk pengurangan vektor sama dengan penjumlahan dengan vektor negatifnya, perhatikan contoh ini. Yang di sini ada satu buah vektor A, kemudian satu buah vektor minus B. Untuk mencari vektor resultannya, yang pertama itu kita gambarkan vektor A, kemudian gambarkan vektor yang kedua yang mana titik tangkapnya berimpit dengan vektor A. Kemudian kita gambarkan garis pertolongannya. Setelah itu kita tarik vektor yang mana titik tangkapnya berimpit dengan titik tangkap vektor A dan B. Dan inilah hasil vektor resultannya, maka kita dapat tulis I sama dengan A dikurang B. Materi selanjutnya yaitu penjumlahan vektor secara analitis. Dari gambar kita mengetahui vektor C adalah vektor hasil penjumlahan vektor resultan antara vektor A dan juga vektor B dengan sudut antara vektor A dan B yaitu theta. Sehingga besar vektor resultan atau C dari dua vektor A dan B membentuk sudut theta dapat dirumuskan sebagai berikut. Yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali dengan cos theta. Selanjutnya yaitu materi penjumlahan vektor berdasarkan komponen vektor satuan. Metode komponen vektor artinya tiap vektor kita nyatakan dahulu dalam vektor-vektor satuan yaitu I dan J. Berikut ini contoh vektor A, B, dan C dengan komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ, kemudian ada vektor B sama dengan BXI ditambah BYJ, yang ketiga yaitu vektor C sama dengan CXI ditambah CYJ. Adapun ketiga vektor tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan cara menjumlah atau mengurangkan komponen-komponennya. Misalnya di sini vektor S sama dengan A ditambah B dikurang C, sehingga kita dapat mengurangkan sesuai dengan vektor pada sumbu X yaitu AX ditambah BX dikurang CX. I
ditambah dengan AY ditambah BY dikurang CY J, sehingga didapatkan SXY ditambah SYJ, sehingga kita dapatkan S sama dengan SXY ditambah SYJ. Besar, norma atau magnitud suatu vektor yaitu S sama dengan, besar vektor S sama dengan akar SX kuadrat ditambah SY kuadrat dengan SX sama dengan AX ditambah BX dikurang CX, dan SY sama dengan AY ditambah BY dikurang CY. I sama dengan X yaitu vektor satuan pada arah sumbu X, dan Y sama dengan Y yaitu vektor satuan pada arah sumbu Y. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu yang pertama, diberikan 3 buah vektor A, B, C seperti gambar di bawah dengan metode poligon. Tunjukkan D sama dengan A plus B dikurang C. Ada 3 buah vektor yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Kemudian cara menjawabnya yaitu yang pertama kita gambarkan vektor yang pertama yaitu vektor A, kemudian ditambah dengan vektor B, kita gambarkan titik tangkapnya berada di ujung vektor pertama. Kemudian dikurang dengan vektor C. Di sini C arahnya ke kanan, jika dikurang maka arahnya berlawanan yaitu ke arah kiri. Kemudian vektor resultannya dapat kita tarik dari titik tangkap vektor pertama, dan inilah hasil vektor resultannya yaitu D sama dengan A plus B dikurang dengan C. Kemudian ada contoh soal yang kedua, yaitu diberikan 2 buah vektor gaya yang sama besar, masing-masing vektor besarnya adalah 10 Newton seperti pada gambar di bawah ini. Jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor adalah 60 derajat, tentukan besar nilai atau resultan kedua vektor. Maka cara menyelesaikannya yaitu resultan untuk 2 buah vektor sendiri telah diketahui. Yang telah diketahui sudutnya dirumuskan R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 ditambah F2 dikali dengan cos alpha, yang mana dari soal diketahui bahwa F1-nya bernilai 10 Newton, F2-nya bernilai 10 Newton, dan alpha adalah sudut kedua vektor yaitu besarnya 60 derajat dan ditanyanya R. Maka untuk menjawabnya langsung saja kita masukkan nilai-nilai yang diketahui pada rumus R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikalikan dengan cos alpha, yang mana nilai F1-nya sama dengan 10, F2-nya 10, kemudian dikalikan 2 dikali 10 dikali 10 dikali dengan cos alpha. 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 10 dikali 0,5. 0,5 di sini hasil dari cos 60 derajat. Sehingga didapatkan R sama dengan akar 300. Akar dari 300 itu sendiri dapat diperkecil yaitu 10 akar 3. Jadi dapat disimpulkan besar kedua vektor tersebut adalah R-nya sama dengan 10 akar 3 Newton. Kemudian kalian dapat mengerjakan soal latihan berikut. Soal latihan yang pertama yaitu diberikan 3 buah vektor A, B, dan C seperti gambar di bawah. Yaitu ada vektor A, vektor B, dan juga vektor C. Dengan metode poligon, tunjukkanlah yang pertama itu D sama dengan A plus B plus C. Yang kedua, D sama dengan A plus B dikurang C. Yang ketiga, D sama dengan A dikurang B plus C. Kemudian di sini ada latihan soal yang nomor 2 yaitu perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut,
maka hitunglah besar resultan vektor tersebut. Silahkan kalian kerjakan soal latihannya dan kemudian kumpulkan pada Google Classroom di tempat yang telah disediakan. Adapun kesimpulan pada hari ini, yaitu yang pertama, vektor dapat dijumlahkan dengan metode grafis yang terdiri dari metode poligon dan juga metode jajar genjang. Yang kedua, vektor dapat dijumlahkan secara analitis dengan rumus sebagai berikut. C sama dengan akar A kuadrat ditambah besar vektor B kuadrat ditambah 2 dikalikan besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B dikalikan dengan cos theta. Kesimpulan yang ketiga yaitu, vektor dapat dijumlahkan berdasarkan komponen vektor satuan, yaitu misalnya vektor S sama dengan SXI ditambah SYJ, sehingga besar vektornya S sama dengan akar SX kuadrat ditambah SY kuadrat. Nah, tadi ada video di awal di mana jika seseorang mendorong meja secara bersamaan, yaitu yang A ke kanan dan yang B ke atas, kemanakah arah pergeseran meja tersebut? Dari materi yang telah kita pelajari, maka kita dapat menjawab bahwa pergeseran meja tersebut bergeser miring ke arah atas, di mana hal ini merupakan penerapan dari prinsip penjumlahan vektor itu sendiri. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajarannya dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.